Enak nggak? Enak lah ya, tentu enak. Caranya gimana? Saya tanya Pak. Jadi kurang lebihnya kita bawa ini ya Pak, pengusaha yang mungkin agak kurang modal gitu Pak, atau gimana? Enggak loh, bukan masalah itu. Tetapi kita membuat diri kita itu mempunyai sebuah mindset atau konsep pemikiran itu sebagai investor. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menjadi investor ketika mindsetnya masih jadi kuli. Sorry itu saya ya. Betul ya? Contoh gampang deh. Ketika saya tawarin ke Mas Aan, ini ada perusahaan. Tiba-tiba Mas Aan saya tawarin langsung jadi direktur utamanya. Tapi ada targetnya, segini. Berani nggak? Tadi sih harusnya. Harusnya berani. Tapi apa yang perlu dipersiapkan? Mental lah, saya diri. Ya, paling nggak kita harus tahu dulu perusahaan itu bergerak dalam bidang apa dan kita bisa menguasai nggak? Ya, anggap aja saya ngomong, oke, saya anggap sesuatu bidang yang aneh. Saya punya perusahaan galeri seni lukisan. Mas An, situ tuh, tak taruh di situ. Jadi direktur utamanya untuk perusahaan galeri seni lukisan. Bisa nggak? Enggak ya. Ya, kenapa? Karena belum menguasai. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita belum siap. Karena kita belum tahu. Karena kita belum pernah belajar tentang bisnis galeri, barang antik, dan lukisan. Bagaimana menentukan lukisan ini asli? Bagaimana menentukan ini benar-benar barang antik? Benar ya? Betul. Nah, tetapi dengan konsepnya Max Win Organization, Anda boleh nggak ngerti bisnis lukisan. Nah, kita kan dompleng tadi, masuk ke gerbongnya si ini, perusahaan-perusahaan ini kan. Jadi kita nggak perlu jadi expertise, kita nggak perlu jadi harus menguasai bidangnya dan lain sebagainya untuk bisa jadi investor. Enggak, karena apa? Karena kita nanti akan dikasih gratis saham dari Pak Max. Enak toh? Nah, dari situlah kita akan mulai banyak sekali yang kita bisa lakukan. Kayak Bu Yuni tadi, tiba-tiba dia masukin project, oke, deal sama kita. Bu Yuni mungkin basicnya apa ya Bu Yuni ya? Saya di tourism Pak, di pariwisata Pak. Di tourism, oke, Bu Yuni di tourism ya, tiba-tiba dikasih suruh ngelola 30 resort, berani nggak? Oh, saya berani Pak, itu bidang saya Pak. Bukan bidangnya, betul ya, even dia di tourism ya. Tetapi ketika Bu Yuni bisa menghandlekan, mengkolaborasikan bisnis yang jadi masalah tempo hari itu ini, saya sudah pernah mencoba, istilahnya sama seperti dari Pak yang bilang, saya pernah mencoba dari nol usaha pariwisata trip Labuan Bajo, Komodo. Itu adalah ide gila saya waktu itu. Ya, gini Bu, kalau misalkan saya punya otak ini Bu, saya punya kemampuan ini Bu, tak taruh di kepalanya Bu Yuni. Oke, Bu Yuni disuruh handle, berani nggak? Maksudnya yang di mana Pak? Yang resort atau yang? Ini otak isi otak saya ini, kalau bisa di copy ya. Nggak otak bisa saya Pak. ini kalau bisa di copy, tak taruhkan di otaknya Bu Yuni, tak taruhnya di otaknya Mbak Iva, tak copy paste ke otaknya Mas Aan. Kira-kira untuk handle perusahaan apapun berani nggak? Nggak berani. Berani lah. Berani. Aku berani Pak. Berani. Kenapa berani? Ya, Berani. kan ada kepalanya Pak Heng di aku Pak, ada otaknya Pak Heng. Iya. Kenapa? Secara strategi matang. Iya, karena saya sudah menghandle perusahaan besar sekelas Abu Rizal Bakri. Betul ya? Jadi saya ditaruh dimanapun juga, saya ditaruh di perusahaan apapun juga, gampang-gampang aja. Why? Karena sudah siap.
karena mindsetnya sudah firm. Nah, Bapak Ibu di sini bukan ngatain saya pintar, Pak, tetapi saya memberikan contoh di sini bagaimana Bapak Ibu bisa berpikir lebih pintar, bagaimana Bapak Ibu ini bisa berpikirnya lebih cerdas. Ini harus kita paksa, jujur kita harus paksa. Bapak Ibu harus kita paksa, ya. Mau nggak dipaksa untuk jadi pintar? Mau. Mau, Pak. Mau ya. Loh, Bapak Ibu nih kasih tahu ya. Dari siapa yang di sini S2? Saya, Pak. Saya, S2 Pak. ya? Reni Angga ini. Nah, dibuka kameranya. Saya pengen lihat S2-nya. Saya jawab dulu deh. Nah, dari TK sampai S2 tadi, Bapak Ibu ini kan disuruh belajar, diperas otaknya, disuruh-suruh sama gurunya, disuruh-suruh sama dosennya, ya kan. Terus kalau mau naik kelas harus melewati ujian, ujiannya susahnya setengah mati, betul? Betul, Pak. Bayar lagi, Iya. habis bayar lulus jadi orang Nganggur kasihan. lagi. Oh, itu malah nganggur, ya kan? Rugi nggak kita? Rugi, Pak. S2 itu ya kira-kira sekitar 40-50 juta itu habisnya. Kalau Iya, digabung betul. sama S1. Ya kan? S1 aja sudah 70-80 juta rata-rata. Ya kan? Rugi nggak? Bapak Ibu ini bayar hanya S1 sama S2 aja Bapak Ibu sudah bayar sampai 200. Itu kalau Bapak Ibu ngecek dari TK sampai S2, itu Bapak Ibu mungkin keluar biayanya mungkin sudah hampir 1 miliar itu. Betul. Itu aja disuruh-suruh mau, sudah bayar, disuruh-suruh mau, nggak dikasih jaminan masa depan, mau. Sementara di Maxwin, ya toh, nggak bayar, malah dibayar, malah dipensiun, malah dikasih warisan buat anak cucu, ya toh. Tetapi kalau disuruh belajar, sebagian orang teman-teman di sini nggak mau. Aneh nggak? Aneh, Pak. Karena maunya Lucu ya? instan, Pak. Ya, ada orang yang maunya instan. Ada orang yang ketika ketemu sama saya, udah Pak, ribet. Kalau Bapak memang mau ngajarin saya jadi kaya, sudahlah, transferin uang aja. Ya kan? Betul. Nah, ini pemikirannya kalau yang seperti itu, kira-kira benar apa benar? Salah. Oh, salah ya? Salah. Salah, Pak. Nah, ayo, ada yang mau ditanyain? Pak, seandainya Ya, Bu Yuni. sudah pengajuan dan sudah di ATC, apakah kerjasama dengan salah satu proyeknya itu selamanya atau bisa berhenti di tengah jalan, Pak? Tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Karena apa? Kita tidak pernah bisa ngerti, ya toh. Tapi tiba-tiba nih, tiba-tiba perusahaan yang kolaborasi ini kan kita dikasih saham nanti ya, kita dikasih saham, terus tiba-tiba yang kolaborasi ini tiba-tiba naik drastis asetnya. Nah, sampai 5 tahun sudah IPO. Iya toh, kita punya apa namanya perusahaannya sama Pak Max langsung dijual sahamnya. Bapak Ibu dapat enggak? Dapat, cuman kan seterusnya kita terus nggak dapat lagi. Loh, jangan salah Bu Yuni. Gini, misalkan Bu Yuni dapat saham katakanlah Rp1, ya, nilainya Rp1. Terus kemudian dalam waktu singkat, karena Pak Max pintar gorengnya, karena memang bisnisnya bagus, semua runningnya bagus semua, terus tiba-tiba dalam waktu 5 tahun, asetnya kita itu yang tadinya Rp1 jadi Rp10.
Mau nggak? Mau lah Pak. Dari Yang satu tadinya jadi 1M jadi 10M. Mau lah Pak. Yang tadinya Mau, Pak. 10M jadi Jadi 100 100M. Jadi 100 Mau lah Pak. Nah, mata duit. tapi kedepannya sudah nggak dapat apa-apa loh. Mau nggak? Ya tinggal Ya, modal yang ada dikembangkan. Mau lah Mau Pak. aja, wong. Ya mau lah. Rp1 dikasih sama Max. Terus kemudian 5 tahun kemudian jadi Rp10. Ini enggak apa-apa toh. Nggak apa-apa betul. Betul. Tapi kan continue ya Pak ya. Tapi kan Rp10-nya continue ya Pak. Enggak, Rp10-nya ya sudah habis. Rupanya putus Bu, karena kan tadi sudah dikasih itu semuanya. Ya, selamat malam Pak Max. Teman-teman sapa-sapa dulu Pak Max. Selamat malam. Malam, Kamen. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Selamat malam, Pak Met. Salam sukses, Pak Mek. Malam, Pak. Salamnya Salam anti riba. 3 jari, salam anti riba. Oh, jajari ya Pak. Ya. 3 jari, salam anti riba. M. 3 jari, Max Win. Begini. MW. Oke, oke. MW. Oh iya. MW. Weh, oke. Pak Max suaranya agak putus-putus Pak Max. Putus. Anunya di mute dulu. Teman-teman yang lain tolong di mute. Saya mutein dulu aja. Oh, Pak Mac-nya keluar dulu sebentar. Dia mungkin restart atau dia pakai jaringan yang lain. Nah, sudah masuk lagi. Ya. Oke, Nah, ini jelas, Pak. jelas ya. Oke. Oke. Kita mulai atau Ya, monggo. Mau dimulai Pak Max dulu atau saya prolog dulu, Pak? Monggo, silakan. Enaknya saya prolog dulu ya. Nanti Pak Max jelasin di belakang, kalau ada yang telat-telat jadi bisa dengerin penjelasannya Pak Max juga. oke. Oke, selamat malam teman-teman. Saya menyambut baik antusias teman-teman yang ada di sini. Tolong semuanya di-mute dulu. Kalau nggak di-mute, saya nggak bicara. Ya. Saya menyambut antusias teman-teman sekalian di sini. Saya melihat bahwa teman-teman di sini sudah capek kerja, masih harus ngikutin kelas seperti ini, tapi it's okay, no problem. Karena apa? Ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk mengubah masa depan kita. Ya, bagaimana kita akan merubah mindset-nya. Kenapa judulnya 12 jurus dewa anti riba? Ya, karena Gus Nul di-mute dulu, Gus Nul. Kenapa judulnya 12 jurus dewa anti riba? Karena Pak Max ini sekarang punya 12 program, di mana semua programnya ini nanti akan beraliran. Nah, kita sebutnya beraliran semuanya anti riba. Kenapa? Karena berawal dari concernnya kita di Max Win Organization ini, kita ngelihat teman-teman yang kena riba itu kasihan. Maka Pak Max membuat sebuah program bagaimana kita bisa menggebrak Indonesia, bagaimana kita bisa melihat teman-teman kita yang lain itu bisa mendapatkan bantuan, terbebas dari jerat hutang, terbebas dari lilitan ekonomi, dan mindset-nya yang penting ya. Pak Max dan saya itu selalu ngomong, mindset kita yang harus berubah. Kalau mindset-nya berubah, nggak bisa. James Quick, salah satu motivator terkenal dari Singapura, dia bicaranya ngomongnya gini, Anda tidak akan pernah bisa mengharapkan hasil yang berbeda
ketika cara berpikir Anda, cara bekerja Anda, cara bertindak Anda masih sama dengan yang kemarin. Setuju ya teman-teman ya? Jadi ketika teman-teman kepengen punya hasil yang berbeda, ya mindset-nya harus berbeda. Caranya bekerja harus berbeda, cara bertindak harus berbeda. Kalau teman-teman tadi saya melihat bahwa di banyak sekali teman-teman bahwa kalau mindset-nya nggak berubah nggak bisa. Ini, bentar, ada yang buka kamera, sudah ditutup. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, apa aja sih programnya Pak Max yang 12 jurus Dewa Anti Riba ini? Nah, buat teman-teman ini kalau tak lihat-lihat semua pasti sudah punya keluarga ya. Ini ada yang pasang Bu Devina itu pasang foto anaknya dan lain sebagainya. Program terbaru dari Pak Max ini adalah program beasiswa bagi anak-anaknya untuk bisa ngelanjutin kuliah. Ya. Nah, programnya yang selain itu apa? Banyak. Kita bisa mengarah ke semua perusahaan, bahkan ke yayasan, bahkan ke kampus, bahkan ke usaha-usaha yang lain, UMKM, penerima hibah 1M, itu semuanya ada. Developer apalagi, kita happy, ya. Terus, bagaimana nanti ceritanya kita harus bekerja, bagaimana kita harus dapat sesuatu. Nah, teman-teman yang perlu teman-teman pahami di sini adalah, saya kasih bisikan ya, saya kasih bocoran. Kalau teman-teman bisa melakukan minimal 1 atau 2 jurus Dewa Anti Riba ini, maka tadi teman-teman itu bisa langsung pindah kuadran. Dari kuadran pengangguran, gitu, menjadi kuadran investor. Bagaimana caranya? Nanti kita dengerin Pak Max gimana ceritanya ya. Kalau teman-teman nanti pada saat Pak Max ngomong ya silahkan sabar, dengerin baik-baik, jangan disambi-sambi. Kalau disambi-sambi terus besoknya nanya lagi, kasihan Pak Max. Ya kan, Pak Max sudah kasih program yang bagus, teman-temannya dengar-dengarnya nggak komit. Kalau nggak komit, harus dibina atau dibinasakan? Binasakan. Oke. Itu ya, prolog dari saya. Silakan Pak Max. Oke, teman-teman dengerin ya. Ya, terima kasih teman-teman ya. Maxwin yang ada di daerah tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi nama saya sebetulnya bukan Maxwin ya. Nama saya itu Winardi. Nama Bapak. Ya, Winardi itu nama saya. Jadi karena saya ini sering seminar supaya disingkat, saya tuh paringin kalau kita itu harus diingat. Guru saya tuh tugas paringin supaya diingat orang TDW. Nah, masih orang pasti tahu tingkatan. Saya niru guru saya Maxwin. Tapi Maxwin itu punya nilai bagaimana bisa menang di segala hal. Guru saya mengajarkan, kalau kamu ingin sukses di dalam dunia, itu kamu harus buat orang lain win dulu, baru Anda win. Banyak orang di dunia ini mintanya dia win dulu, orang lain tidak peduli. Itu tidak bisa, teman-teman. Kalau Anda pengen sukses, Anda harus buat orang lain win, dan Anda win. Ya, jadi ya juga jangan buat orang lain win, Anda lose. Ya enggak. Jadi filosofinya Maxwin itu basically nanti saya berharap ilmunya yang saya kasihkan ke Anda jadi Maxwin di daerah-daerah dan Anda mengembangkan ekonomi anti riba. Ya. Banyak orang yang melihat apa sih riba, tidak paham. Karena kita ini sudah 77 tahun merdeka, kita sudah biasa dengan kata bunga, beli kendaraan pakai bunga, beli rumah pakai bunga, ya kan, beli handphone aja pakai bunga, ya kan. Bahkan kita beli belanjaan pakai bunga itu, pakai kartu kredit itu bayar gresek bunga itu sudah, ya kan. Nah, di situ. Jadi kita anggap itu biasa. Tapi justru kalau Anda lihat secara makroekonomi, yang di sini umurnya saya ini umur 47 ya. Saya ingat dulu kalau umur 10 tahun tuh uang 10.000 tuh bisa macam-macam buat itu. Sekarang kok nggak bisa ya 10.000 itu. Parkir aja 10.000 sekarang, betul kan ya? Di mall ya, sudah habis itu. Ya, karena konsepnya memakai konsep riba ekonomi Indonesia ini. Ya, bahkan seluruh dunia ini pakai riba. Jadi ya harga rumah itu akan naik dan terus barang naik dan
Dulu Anda kerja dapat emas 1 gram, Anda kerja senang dengan. Tapi hari ini kerjanya Anda, kerja keras banting tulang 3 shift, hasilnya tidak seberapa. Karena nilai kerja Anda kalah dengan value keuangan itu. Itu yang kenapa secara riba itu dilarang. Ya, ini kita bicarakan filosofi ribanya dulu, jadi Anda bisa tahu. Dan riba itu digunakan untuk setan, untuk memperbudak manusia. Ya, kalau Anda lihat semua agama itu, jadi hari ini kalau sebetulnya cara memperbudak manusia, laki perempuan itu gampang kok. Dikasih utangan yang lebih kapasitasnya dari kasih bunga. Sudah itu, orang itu akan jadi budak seumur hidup dari orang yang berhutang. Makanya di agama saya, jangan berhutang sama orang lain. Kita tidak boleh berhutang. Tapi kalau kita ngomong bisnis, wah dibiasakan. Ya kan? Jadi jangan banyak orang yang ngomong, loh kan tidak apa-apa, pemerintah kan boleh. Loh iya, memang pemerintah boleh. Saya tanya sekarang, buka tukang pijat boleh enggak? Salon spa itu boleh. Tapi hati nurani Anda bagaimana? Betul nggak? Ya kan? Ya, jadi hari ini kita kan ya mau buat sesuatu di hidup kita yang Anda hari ini terjerat riba. Anda waktu Anda habis ya mikirin kerja terus cari uang terus, Anda jauh sama keluarga, ya kan? Nggak bisa nikmati, ya karena riba itu. Jadi sebetulnya semakin modern nanti ke depan, anak cucu kita itu nggak bisa beli rumah. Apa yang dihasilkan sekarang, beli rumah nggak bisa. Jangankan gitu sekarang, uang UMR aja, bisa nggak beli rumah? Gitu. Nggak mungkin bisa. Ya, dengan bunganya sudah Anda tahu, cicil paling rumah tipe 36, 150 juta, basically Anda 100 bulan harus 300 juta itu totalnya. Ya kan? Nah, itu sistem yang mau kami bangun. Jadi filosofinya kami ingin rubah di situ. Dan Max Win ini sudah jalan 5 tahun, kami startnya bukan dari hari ini ya. Kalau Anda hari ini lihat programnya, wih Pak Win dahsyat tuh. Tapi ini semua program ini dari perjuangan titik darah penghabisan. Dicemooh, dipecat. Ya, kalau Anda lihat, Anda pasti banyak dicemooh jalanan program ini. Ya kan? Karena kita tahu banyak di luar sana dengan konsep anti riba, ya, mungkin ada, saya nggak ngomong ya, itu siapa ya. Bahkan orang yang levelnya manager, supervisor, karena dia percaya agama, dia keluar, dia jualan pisang goreng. Ada level wakil direksi ya, karena dia percaya agama itu tentang riba nggak boleh, dia keluar jadi penjual pisang goreng. Ya, banyak orang melihat, waduh, pakai anti riba malah jadi gembel. Ya kan? Kadang-kadang manusia kita melihat, wah nggak masuk akal ini. Ini kitab suci harusnya dilarang kok, tapi ini mari jalan kitab suci kok malah jadi gembel gitu. Betul ya? Ya. Jadi ini tak lihat ada gap ya yang harus dirubah gitu loh. Saya ada jalan 5 tahun yang lalu, saya cuma punyanya iman. Saya nggak tahu kok bisa hari ini. Tapi Tuhan itu membuat proses saya dan tim, Pak Eki, Pak Nathanael, semua itu, proses bisa jadi hari ini. Bisa jadi 12 program ini. Dan program ini untuk masyarakat Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi kalau mau cerita itu panjang banget ya. Dan Anda bisa lihat YouTube saya. YouTube saya tuh yang paling lama Anda lihat, dan Anda paling baru hari ini sudah ribuan mungkin videonya. Ribuan. Itu ada prosesnya. Ilmunya bertambah terus, Tuhan tuh kasih jalan. Jadi bukan saya yang pintar ya Bapak Ibu ya. Kalau saya ini tidak pintar, saya ini orang yang boleh dibilang orangnya tuh mainstream ya. Jadi artinya saya punya talenta sama Tuhan tuh, kalau orang jalannya tuh, oh pergi ke sini jalannya lurus gitu ya. Saya tuh pengen cari jalan lain dan berlawanan arah. Itu saya. Ya itu mungkin talenta dari Tuhan ya. Makanya hari ini saya diberikan Tuhan 12 ini. Jadi saya tidak melihat bahwa 12 ini, oh hasil saya, enggak. Saya ini justru hasilnya itu dari, saya ketemu banyak orang kena riba, saya ketemu murid-murid saya banyak belajar sama Pak Eki, saya belajar banyak sama Bu Kusnul, banyak sama tim-tim mentor-mentor saya banyak rembuh, ya. Banyak rembuh sama orang-orang yang lain, gitu. Jadi akhirnya timbul ini. Jadi 12 program ini bukan saya sendiri, tapi ini adalah hasil kerja tim work.
Ya, oke. Jadi bagi Anda hari ini, ya, yang ingin Anda naik level ya. Kalau masalah kita bicara lepaskan dari riba, kita sudah ada programnya. 1 miliar sumbangan, terus jualan, terus Anda mau nambah, mau buat usaha, silakan, sudah ada. Banyak orang yang tanya sama, loh Pak Win kok nggak kasih duit aja langsung? Saya bilang, kalau kita kasih duit, Max Win Organization, kita cuma bisa nolong 1 orang. Ya, nolong 1 orang itu, ya sudah, habis uangnya. Tapi kalau hari ini, dengan program kita bisa kasih 1 M, properti, dan kita bisa bantu 200 juta penduduk. Nah, sekarang Anda jadi saya. Pilihan mana? Anda nolong 1 orang atau nolong 200 juta penduduk Indonesia? Pasti dong 200 juta penduduk. Ya kan? Karena ini yang ditolong bukan cuma 200 juta penduduk. Orang yang dengan konsep riba, terjebak riba, ini levelnya akan dinaikkan lagi. Bahkan levelnya jadi pembebas riba. Di sekitarnya, di kotanya, di desanya. Ya, Anda jadi pembebas riba di desanya. Dan level hidup Anda akan naik. Dan Anda akan buktikan, ya, menjadi saksi Tuhan, bahwa Anda jalankan yang ada di firman agama Anda semua, bahwa Anda menjalankan firman Tuhan, ya agamanya apapun Anda diberkati dan lebih kaya daripada orang yang pakai riba. Itu poinnya. Ya, itu poin yang mau saya katakan ke Anda. Ya. Nah, maka dari itu jangan berhenti, ada pepatah ini bilang, kalau kamu ketemu orang lapar, beli dia ikan, kasih makan 1 hari. Tapi kalau kamu beli pancing, dia akan seumur hidup. Saya berharap di sini ada 40 orang di sini. Jangan milih ikan. Tidak menyelesaikan masalah ikan itu. Ya, Anda dapat 1 M, tidak menyelesaikan masalah. Nanti 2 tahun lagi utang lagi. Kalau program ini sudah jalan 2 tahun lagi, tidak ada ya apa ada? Ya kan? Nah, kenapa? Kalau semua orang sudah tahu bahwa beli rumah itu harga 50%, semua seluruh Indonesia. Kira-kira Anda jalanin, Anda ditertawain enggak? Ngapain Anda jual? Aku udah tahu, langsung ke McDonald aja. 50% kok harga-harga. Betul nggak? Ya. Selama ini masih belum tahu, ini masih ada 40 orang. Ya. Anda ini calonnya konglomerat ini, saya bilang. Pak Eki bilang ini Anda ini calonnya konglomerat kalau mau. Ya. Anda jalankan. Ya. Anda jalankan. Ya. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Kalau tadi lihatin hari ini, lihat WA Group, berani nggak ada bermimpi besar? Pak Tung Desem aja waktu dia jadi karyawan masih bermimpi besar kok. Buktinya dia bisa kok. Betul nggak? Coba dia tidak melakukan apa impiannya dan dia nggak berani keluar. Di level, dia tuh di level kepala cabang loh. Di BCA Malang. Kalau dia nggak keluar hari ini, nggak jadi Pak Tung. Nggak punya Rolls, nggak punya rumah yang ada lagunya, ada helikopternya. Tapi dia melakukan sesuatu yang beda. Dia bakar kapal. Dia bayar harganya. Teman-teman, ya, jadi sekarang hari ini Anda tidak usah bakar kapal. Hari ini kita punya jalan tolnya sudahan, ya, tinggal Anda, saya nggak butuh uangnya Anda terapin ilmu kita jadi Max Win di daerah-daerah, dari Sabang sampai Merauke, yang Anda harus punya attitude belajar. Makanya kalau hari ini di WA Group, saya sudah kasih keterangan dan masih minta uang, mohon maaf, saya pasti tak remove. Karena kita sudah dengerin dan semua pertanyaan itu jawabannya sudah ada di grup. Ada videonya, ada audionya, ada keterangannya. Tinggal kasih video surat pengajuan. Sebetulnya itu aja sih sebetulnya. Kalau masih tanya tuh sebetulnya, wah ini murid nggak belajar ini ceritanya. Ya, murid nggak belajar. Ya, jadi kembali lagi ya teman-teman. Kita ini bersama-sama. Kita ini cuma 40 orang, 44 sekarang nambah. Dan ini juga di live-in di Facebook dan di YouTube bentar lagi ada. Ayo kita ini bangun Indonesia. Sudah 60 orang Pak Max. Ya, bukan Anda pribadi, tapi ini pikirin untuk anak cucu Anda. Ya, anak cucu Anda. Supaya anak cucu Anda bisa punya hidupan layak. Karena ingat ya, kalau konsep riba dipakai, saya bilang ya, anak Anda tidak akan bisa punya rumah. Cucu Anda bisa ya, anak Anda bisa pakai beli rumah nanti.
Jadi konsep anti riba itu anti riba ini adalah solusi buat masa depannya, dan Anda akan jadi saksi-saksinya Tuhan Yang Maha Esa, apapun agamanya. Dan Anda buktikan bahwa Anda jalankan firman yang ada di Alkitab agamanya masing-masing, Anda mendapat berkat melebihi orang yang pakai riba. Ya, mendapat berkat riba. Ya, jadi Pak Hengki ini pengalaman, kalau suruh nerangkan ini paling sabar, sungguh, dan orangnya paling jelas. Karena dia memang spesialis trainer. Kalau saya ini gak gantian, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu saya ini, bayangin saya ini megang hampir 20 grup sekarang, dan lebih orang. Jadi kadang-kadang kalau saya emosi, saya mohon maaf ya, bukan saya nggak, kadang-kadang saya ini mangkel, orang ini kok sudah dikasih, kok nggak mau lihat, gitu, nggak mau dibaca, gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi aku bukan personal lah, saya personal pada dasarnya, saya tuh malas benci dengan kemalasan kok aja, Pak. Ya, benci dengan kemalasan. Saya ingin Bapak Ibu, ya mohon maaf, saya aja di level ini masih tetap belajar loh Bapak Ibu. Saya tuh lihatnya guru-guru, oh guru saya belajar apa? Saya belajar. Ya, manusia tuh selamanya harus belajar Bapak Ibu. Ya, kalau nasib Anda ingin berubah, harus belajar levelnya. Ya, Anda, hari ini saya ketemu orang yang sukses-sukses ya Bapak Ibu. Semuanya orang yang sukses itu kembali lagi, dia akan berbagi ke sesama. Jadi Anda pikir ya, orang yang punya naik Ferrari itu enak loh. Enaknya cuma seminggu. Nanti sudah 2 minggu, 1 bulan, biasa Ferrari itu. Ngerti? Podo mbak Anda hari ini Anda, oh, pengen dia aku punya mobil ya. Wah, kan Anda seneng ya punya mobil. Nanti sudah sampai seminggu, 2 minggu, biasa kan. Anda pengen lebih besar lagi. Itu manusiawi. Jadi kalau Anda hari ini, ada bahasa diceritakan gini. Orang yang jalan kaki, ngireni orang yang naik sepeda. Wah, orang yang sepeda, ngireni orang naik bis. Ya kan? Orang naik bis, ngireni yang punya mobil. Yang punya mobil, ngireni yang punya punya Rolls Royce. Yang punya Rolls Royce, ngireni yang punya pesawat terbang. Tidak ada intinya, Bapak Ibu. Tapi hari ini Anda diberikan Tuhan dengan keluarga Anda, dengan talenta Anda. Anda mau dibawa kemana? Talenta Anda itu yang diserahin Tuhan untuk dikembangkan loh. Ya. Nah, saya ingin mengembangkan talenta Anda masing-masing ini. Ayo, Anda mau kembangkan nggak? Anda tahu hari ini mic ya? Mic buat mic yang di penyanyi itu ya, itu ada mic yang harganya 200 juta. Kalau dipakai sehari ini itu 200 juta. Tapi ada ulek-ulek. Itu kalau ibu-ibu ulek-ulek berapa ya? Mic lu bisa loh kayak ulek-ulek yang 200 juta. Bisa ulek-ulek. Ya kan? Tapi ya ulek-ulek dibuat nyanyi, sehari ini bisa nggak? Tak bisa, Bu. Betul nggak? Ya. Bedanya apa? Yang ulek, betul ya. Jadi, tinggal Bapak Ibu, talentanya dikembangkan. Ya. Jadi Pak Hengki dan tim-tim yang lain, mentor-mentor yang lain, ya akan bantu ngembangin. Anda yang sudah ngerti, tolong Anda mentoring orang. Karena semakin Anda mentoring, ya, semakin Tuhan akan kasih ilmu sama Anda. Saya ini semakin banyak ketemu orang, saya banyak ilmu loh. Padahal saya ngajar loh. Pak Hengki juga itu. Orang yang biasa ngajar, ngerti. Pemahamannya tuh lebih luar biasa daripada orang yang punya ilmu disimpan. Nggak berkembang. Karena Tuhan itu sudah ada di agama Islam dijelasin. Kamu ngajarin orang, kamu akan ditambahkan ilmu sama Tuhan. Itu sudah hukumnya Bapak Ibu. Ya, tugasnya Bapak Ibu sebagai manusia, ingat. Ya, kita ini sejak Adam Hawa berdosa. Kita ini sebetulnya kan kita hidup di Firdaus toh, sebelum Adam Hawa berdosa, ya kan? Dosanya kita akhirnya keluar dari Firdaus. Tapi Tuhan itu rindu untuk bawa surga itu di bumi. Nah, tugasnya Bapak Ibu ini sekarang ini jadi agen kebaikan ini, bawa surga itu di bumi. Ya, orang miskin bisa dikayakan, orang lemah dikuatkan. Betul ya? Orang terjerat tiba dibebasin. 3 visi itu Anda jalani. Ya. Anda akan bisa. Makanya kalau Anda hari ini kumpul sama orang yang penyebar semangat seperti kita ini. Jangan kumpul sama orang yang ya
nyanyinya berkeluh kesah, ya kan? Melankolis, nggak akan buat itu. Ya. Oke, dari saya cukup. Saya kembalikan ke Pak Hengki. Pak Hengki, pengalaman jadi trainer, jadi ada dia akan. Ya, terima kasih Pak Max. Terima kasih Pak Max. Teman-teman, masukan dari Pak Max ini sebenarnya bukan untuk Pak Max, tapi sebenarnya untuk Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena benar tadi omongannya Pak Max bahwa kalau kita nggak berubah, maunya ditulung terus, kita tidak akan pernah di atas. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian kenal dengan yang namanya Sabtuari, itu dia penggagas namanya, salah satu foundernya namanya Tangan di Atas. Tangan di atas itu maksudnya begini. Nah, Bapak mau yang di bawah, Bapak Ibu mau di bawah atau yang di atas? Di atas. Di atas, Pak. Bagaimana kita bisa di atas ketika kita sekarang ada di bawah? Di atas, Pak. Berusaha. Bukan berusaha, Bapak Ibu. Ya, tapi kita berubah mindsetnya. Kenapa? Kalau nggak berubah mindsetnya, nggak akan pernah bisa. Ya, orang yang tadinya biasa nyetir bis kota, kita kasih tadi Pak Max, kita kasih Alphard, kira-kira nabrak nggak Bapak Ibu? Enggak. Nabrak. Karena Enggak. biasa ugal-ugalan. Betul ya? Nah, yuk kita sekarang mau bicara ya, buat Bapak Ibu ini ada 12 program nih, saya sebutin ya, nanti Bapak Ibu pilih salah satu dulu yang kita paling ini ya. Saya menggolongkan beberapa program. Ini ada program bisnis dengan non-bisnis. Oke? Yang non-bisnis ini misalkan program beasiswa, program hibah 1 miliar. Oke? Program yayasan kemanusiaan, program kampus, program pendidikan, program kesehatan, oke, program rumah sakit. Nah, ini yang non-bisnis. Yang kedua, program bisnis. Program bisnisnya apa? Ada perusahaan, ada tambang, ada koperasi, ya kan? Ada apa lagi? Pak Engki, tolong di-mute dulu, Pak Engki, suaranya. Ya, bisnis ini ada banyak sekali Bapak Ibu. Nah, tadi saya juga sempat ditanyain sama teman-teman, ada yang japri, ada yang telepon, Pak, kalau untuk tambang pasir bisa nggak? Pak, kalau untuk rumah sakit bisa nggak? Pak, untuk tadi perusahaan kartosoid apa-apa gitu bisa nggak? Kami masih perorangan. Terus tadi saya coba lempar di grup, kalau ada perusahaan PT butuh duit 2 miliar, bisa nggak ikut ke kita? Nah, dan lain sebagainya. Nah, kita mau bahas dulu nih, yang mana? Mau yang bisnis dulu atau yang non-bisnis dulu? Non-bisnis. Non-bisnis dulu, Pak. Yang mana dulu nih? Non-bisnis dulu, Pak. Bisnis aja, bisnis. Saya ceritain bisnis dulu ya, biar Bapak Ibu paham ya. Nanti bedanya di mana sama yang bisnis ya, oke? Bisnis itu semua perusahaan itu bisa masuk ke kita, asal ada asalnya. Skemanya berbeda dengan program hibah 1M. Skemanya berbeda dengan program non bisnis ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau bisnis ini konsep sederhananya adalah seperti ini Bapak Ibu. Kalau program hibah 1M, Bapak Ibu kita kasih properti senilai 1M. Oke? Terus nanti Bapak Ibu silahkan jual propertinya. Dapat uang kan 1M? Ya. Betul? Terus nanti separuh dikasihkan ke developernya, yang separuh kita kasih ke Ibu. Artinya Bapak Ibu sekalian di sini dapat berapa? 500 juta. Oke? Ya. Nah, itu simpelnya begitu. Tetapi kalau perusahaan itu berbeda. Perusahaan itu berbeda. Perusahaan ini ada 2 macam. Misalkan, contoh kalau ada
perusahaan yang cuman butuh duitnya 1M, cuman butuhnya duitnya 2M. Boleh nggak perusahaannya pakai program hibah yang 1M? Dia butuhnya 2M. Pakai program hibah 1M, boleh nggak? Boleh. Boleh, Bapak Ibu. Kenapa? Ajuin secara personal. Direkturnya sama komisarisnya ngajuin. Dapat. Tetapi yang lebih menarik adalah ketika perusahaan ini bisa berkolaborasi dengan Max. Ya, perusahaan ini saya nggak bilang harus PT, enggak. Perusahaannya perorangan bisa, CV bisa, PT boleh. Nah, konsep kerjasamanya bagaimana? Nanti perusahaan ini, entah itu perorangan atau apa, kita akan membuat kolaborasi antara, saya sebutnya PT aja ya, saya sebutnya perusahaan dengan Max. Kita akan melebur jadi satu, kemudian di situ kita akan memberikan modal. Misalkan, perusahaan bisnis apapun juga, misalkan asetnya 20 miliar. Oke? Aset 20 miliar, kita akan injek, itu bisa sampai 100 miliar. Ya, ingat ya Bapak Ibu, programnya asetnya 20 miliar perusahaannya, kita akan injek sampai 100 miliar. Tetapi injeksinya adalah berupa properti. Oke? Nah, sama dengan konsep program hibah tadi, maka dibagi dua. 100 miliar ini akan dibagi dua. Uang yang didapat ini 50 miliarnya akan masuk ke developer, yang 50 miliarnya akan masuk ke dalam PT, menjadi setoran modal. Sampai sini paham Bapak Ibu? Kalau paham, acungin jempol. Oke, nah, berarti si PT-nya ini tadi aset berapa awalnya? 20. Oke, kita tambahin jadi 50. Aset perusahaan jadi berapa? 70. 70. Sampai 70 miliar. Tetapi Pak Max ini hanya, kan ini kan berarti kan terjadi sharing holder ya, sharing kepemilikan ya, 20 versus 50. Tetapi karena Max Win Organization ini baik hati, harusnya kalau kita hitung dari presentasi 20 versus 50 ini, mereka hanya punya 40%. Betul? Kita 60%. Betul. Oke, tetapi karena Max Win Organization ini baik hati, maka kami hanya akan minta 49%. Yang 51%-nya tetap akan menjadi miliknya si PT. Artinya si PT kita kasih gratis sahamnya kita sebanyak berapa? Sebanyak 11%. Sehingga yang tadinya 40% jadi 51%. Ya, anggap aja 11% ini sebagai goodwill. Nah, kemudian PT yang baru ini yang akan running, yang akan ngebut. Ya, kalau PT tadi asetnya 20M terus jadi 70M, kira-kira PT-nya semakin kaya apa enggak? Pasti semakin kaya. Berkembang. Putarannya semakin besar, cash flow-nya semakin berkembang. Betul ya? Yang terjadi apa? Nanti PT yang ini, yang berkolaborasi dengan Max Win ini, nanti yang akan kita masukkan ke dalam pasar modal. Ya, Mas Jambul tolong di-mute suaranya. Sebelum di-mute saya nggak akan bicara. Ya, oke, thank you Mas Jambul. Jadi Bapak Ibu paham ya, dengan kondisi PT ini kita suntik dana sampai sekian besar, maka PT-nya jadi maju, jadi berkembang. Nah, inilah yang nanti akan kita goreng, yang akan kita siapkan untuk menjadi IPO. Apakah suntikannya harus 100 miliar? Enggak. Suntikannya 200 miliar boleh enggak? Boleh. Boleh. Ya, tetapi komposisi sahamnya tetap 51 versus 49. Nah, enak nggak PT-nya? Enak nggak perusahaannya? Enak lah, ada suntikan dana. Nah, apa bedanya antara hibah dengan perusahaan?
Kalau hibah kan nggak ada menikah tadi ya, cuma kita kasih gratis 500 juta udah habis. Oke? Kalau yang menikah ini bedanya apa? Sepanjang masa, Pak. Yes. Sepanjang masa. Kerjasamanya sepanjang masa. Untung mana Bapak Ibu? Untung yang non Untung yang Long term, Pak. bisnis. Bisnis, Pak. Bukan. Untung yang dapat sekali Jangka panjang. terus habis 500 juta atau untung yang long term? long term. Untung yang long term. Nah, ini teman-teman semua manajernya sudah mulai jadi investor semua nih. Saya suka nih. Ya. Oke, teman-teman sudah mulai jadi investor semua. Saya suka. Paham ya Bapak Ibu ya? Sekarang kalau misalkan Bapak Ibu sekarang punya perusahaan, apapun juga jenis perusahaannya, bisa dimainkan seperti ini? Bisa. Bisa. Mas Goro tiba-tiba ketemu sama orang, asetnya 30 miliar perusahaannya, mukanya kusut. Pak Ali, kenapa mukanya kusut? Wah, asetku sih 30 M, tapi aku nggak punya cash flow. Mau pulaan barang nggak bisa. Oh gampang, tenang. Butuh berapa sih? Aku butuh modal kerja ya kira-kira 30 M lagi. Nggak kurang toh? Gimana kalau tak kasih 200 miliar? Kira-kira perusahaannya geleblak ke belakang enggak? Apa sih bahasa Indonesia yang geleblak ke belakang ini? Jatuh ke belakang. Terjebak. Meratap. Terjebak, gitu. Terjebak. Iya. Wah, tenane loh, Mas Goro, jangan tipu-tipu loh. Ini saya serius ini, saya lagi ngeluh curhat ini. Sudah 3 bulan nggak punya solusi. Tenang. Ketemu sama Mas Goro, ketemu sama Papa Goro pasti beres semua. Pertanyaan saya, Bapak Ibu sekalian, kalau cara ngomongnya sama kayak Pak Goro tadi, kira-kira Bapak Ibu sekalian jadi tambah ganteng, tambah cakep nggak? Iya dong. Banget. Cakep. Padahal Bapak Ibu sekalian sekarang semua punya utang semua, ya kan? Glowing. Belakangnya nggak enak, Pak Nathan. Wajah-wajah utang. Sabar, ya. Kan kita namanya pejuang anti riba kan. Berarti kita harus dibebasin dulu, harus berjuang dulu untuk bebas riba kan. Nanti kita bantu. Satu-satu tak kasih 1 miliar. Tak mintain dari Maxwin ya. Amin. Amin. Nah, ini bisnis. Amin. Jadi, Terima kasih Pak. ya Bapak Ibu nggak usah bingung ya. Jadi semua bisnis ini mirip. Tadi ada yang nanya, bagaimana kalau dengan koperasi? Beda ya. Koperasi ini bisnis tapi ya juga non bisnis gitu ya. Jadi kita bingung. Oke, kalau konsep koperasi, kita konsepnya adalah begini. Koperasinya kita hibahin. Mau minta berapa modalnya? 20 miliar. Kita akan hibahin berapa kali lipat? 2. Jadi berapa? 40 miliar. 40. Cukup nggak? 40. Nanti kita nawarin sama koperasi. Nggak kurang toh? Kurang, Pak. Ini kata-kata ajaibnya. Bapak Ibu butuh berapa koperasinya? 5 miliar. Nggak kurang toh? Nggak pengen buka cabang toh? Gimana kalau tak invest 50 miliar sekalian? Aduh, mantap jiwa. Koperasinya langsung buka 5 cabang, 10 cabang. Menarik? Menarik ya. Bapak Ibu jadi apa? Bapak Ibu jadi konglomerat, konglomerat. Konglomerat dong. Iya. Crazy Rich sekarang. Crazy Rich, oke? Nah, koperasinya kita hibahin properti. Koperasinya kita hibahin propertinya lagi, nanti dijual ke anggotanya koperasinya dan lain sebagainya. Singkat cerita dapat duit, duitnya cemplungin ke koperasi. Oke? Koperasinya punya dana deposito segar. Iya toh, 50 miliar, betul ya? Tadi asumsinya 50 miliar kan? Ini nggak perlu dikasih bunga, wis puter naik sama Pak Max. Oke? Nanti 100 bulan lagi, koperasinya disuntik lagi 50 miliar lagi sama Pak Max. Kira-kira koperasinya jadi kaya atau kaya banget? Kaya banget. Oke ya, sampai sini program bisnisnya semua sama ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun usahanya, Bapak Ibu ngomongnya gampang toh. Kata kuncinya tadi apa? Nggak kurang dah, gitu ya.
Itu kata sandinya kita ya. Nggak kurang tas gitu. Gimana kalau tak kasih 2 kali lipatnya? Gimana kalau tak kasih 3 kali lipatnya? Wah, Bapak Ibu tuh langsung kelihatan kayak Lee Min Ho. Ya toh yang cowok-cowok. yang cewek kayak Agnes Monica KW. Aduh. Oke, sampai sini paham bisnisnya? Ada yang mau tanya dulu? Sebelum saya lanjut ke yang non bisnis. Pak, saya Pak. Siapa yang nanya? Saya Pak Max. Saya Pak Max. Hah? Saya Pak Guru, Pak Guru yang nanya. Oh iya, ini namanya Ya, Pak Goro kok ngakunya Pak Max. Kan tadi bilang saya Pak Max gitu kan. Kok namanya Goro gitu. Salah Pak, Ya. terlalu semangat Pak. Silakan Pak Goro. Berarti kan Sorry, teman-teman. semua Teman-teman sorry ya. Ini kan di live di Facebook sama Pak Max. Tongolin wajahnya, siapa tahu bisa nampang di Facebook. Oke, silakan. Boleh Pak, mulai Pak. Jadi kan kalau saya pahami dari tadi itu kan pembicaraan semuanya berarti kuncinya di properti ya Pak. Mau perusahaan, mau koperasi, mau apa, injeknya itu dalam bentuk properti ya? Ya, karena kita developer properti Mas. Kalau ya. Pak Max sering ngomong kalau saya developer, kalau saya tukang jual pisang nanti dikasihnya pisang semua Mas. Masuk 1 miliar pisang semua, kan repot kita. Ya Pak, ngerti. Saya pengen tanya itu aja sih. Jadi konsepnya semua adalah joinnya itu dari diinjek propertinya dijual, nah uangnya itu baru dimasukkan ke perusahaan atau koperasi itu gitu ya. Tapi Ya, kata kuncinya nggak kurang gitu ya. Iyo, keren. Harus diaminin ini. Makasih. Ya, silakan. Thank you. Ada yang lain, silakan. Kalau urusan dagang bagaimana Udi Pak? Boleh masuk apa enggak Pak? Lo sama aja, kan tadi saya udah bilang, semua bisnis, ini kan berarti masuknya bisnis ya. Kalau dagang masuknya bisnis kan? Berarti Betul. bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Bisa kan? Semua dagang masuknya bisnis. Koperasi sudah jelas ya, cara mainnya. Nah, kita kalau ketemu sama koperasi, kalau ketemu sama bisnis-bisnis yang model-modelnya bisa dibikin dalam kut-kut dalam bentuk franchise, kita enak Bapak Ibu. Ya, saya punya konsep franchise. Jadi ketika Bapak Ibu nanti habis ini ya, silahkan searching ya. Ada orang yang kelihatannya rame nih, jualannya apa? Jualannya susu. Atau orang yang kelihatannya rame jualan roti bakar. Atau orang yang kelihatannya rame jualan takoyaki, apa corn dog, apa-apa itu namanya ya. Ketemu ownernya. Kenapa? Ya, angkringan boleh nggak di franchise? Boleh. Bisa. Boleh. Ini mentang-mentang Mas Jambul jualannya angkringan ini. Ya, kalau teman-teman ketemu sama teman-teman yang jualan begini nih, apapun usahanya, ya kan, dan kelihatan rame warung soto misalkan gitu, kita ngomong sama mereka, kamu mau nggak warung sotomu tak bikinin jadi franchise, tapi kon kerja sama sampai aku, ya apa, mau nggak? Ya terus modalnya piye? Tenang aja, nanti tak cariin modalnya. Tuh, Bapak Ibu jadi ganteng toh, jadi wah, glowing. Siap. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan dimakan sendiri programnya. Mentang-mentang sudah dapat program hibah 1M terus berhenti di situ. Enggak, Bapak Ibu. Ini kita bisa manfaatin ini long lasting Bapak Ibu. Sampai kemanapun juga. Kenapa? Ini sama Pak Max nggak dibikin boundaries loh. Pak Max itu kalau Bapak Ibu lihat, itu nggak bikin satu scoop. Sama Pak Max dibuka lebar. Mau bisnis apapun juga, it's okay, no problem. Betul nggak? Ya, makanya jangan hanya berhenti di dapat program hibah 1M tok terus sudahlah, aku udah cukup kok dapat segini. Sorry Bapak Ibu, saya punya angan-angan ya. Ketika saya ini dapat duit 500 juta dari Pak Max, misalkan saya dapat penerima hibah dari Pak Max, dapat 500 juta di awal sama Pak Max. Saya udah rencana, saya mau bikin apa Bapak Ibu? Mau bikin bengkel franchise.
bengkelnya hanya jualan apa? Hanya jualan servis ringan tok, nggak yang berat-berat. Servis ringan tok, kampas rem, busi, rantai, ban, apalagi oli, gitu-gitulah. Kira-kira rame nggak Bapak Ibu? Rame Pak. Rame. Sekarang semiskin-miskinnya orang, semua naiknya motor kok. Betul. Mau motornya harga 30 juta, mau motornya harganya 300.000, tetap mereka butuh oli, tetap butuh kampas, tetap butuh busi, tetap butuh ganti ban, ya kan? Betul. Nah, kita bikin kayak gitu. Enak nggak? Enak Pak. Jadi ketika saya punya dapat duit 500 juta, bikin bengkel franchise, iya toh, nanti tak bikin franchise-nya namanya apa ya? Saya suka namanya second choice. Second choice. Iya kan? Keren ya. Nggak first choice. Kalau first choice harus di atas Tuhannya, betul? Betul. Betul? First choice-nya harus di atas Tuhan Allah kita. Yang second choice-nya ke kita, gitu. Oke. Nanti saya akan bikin tuh bisnisnya. Siapa yang mau ikut? Ayo coy, bareng. Gitu ya. Pak. Iya Pak, dari saya dulu Pak. Coba. Ya, ada yang mau tanya, silakan. Halo, saya nggak mau nanya Pak, saya cuma mau, mungkin tadi agak sinyal barangkali, jadi saya mau minta diulang mengenai koperasi aja Pak, izin Pak Bunda. Koperasi Pak, untuk koperasi. Oke. Koperasi saya jelasin sedikit ya Pak. Koperasi bisa kita bikin menjadi koperasi anti riba Pak. Di mana koperasi ini nanti akan kita suntik dana, akan kita suntik aset berupa properti, di mana aset propertinya bisa kita jual, terus kemudian dapat dana, dananya ini sebagian kita akan masukin ke koperasi, dan modelnya bukan riba, tapi modelnya adalah bagi hasil. Contoh gini, tiba-tiba Bapak masuk ke sini, ya Bapak dapat suntikan sambal pecel nih, dapat pesanan sambal pecel dari Indomaret seluruh Indonesia, iya kan? Kalau Bapak masuk ke koperasi, BPS dan lain sebagainya, pasti pertama kali yang ditanyain sama mereka apa? Jaminanmu apa Pak Stevi? Iya. Bapak jawabannya, saya jaminannya Vario 150 cc. Kira-kira dikasih nggak? Bapak mau 5 miliar gitu. Nggak dikasih kan? Tendang Pak. Tendang suruh keluar. Anda itu aneh-aneh. Sana keluar. Gila lu gitu kan. Tapi ketika Pak Johanis ini masuk ke koperasi kita, koperasinya kita tanyanya bukan jaminannya apa, tapi koperasi kita akan tanya PO-nya mana. Oke? Begitu tanya PO-nya mana, tunjukin sama Pak Johanis, ini PO-nya, saya telepon ya, saya cek dulu. Begitu saya cek, halo, Mas Indomaret, ya, ini benar Pak Johanis dapat orderan PO sambal pecel, nilainya sekian. Oh iya benar, ya sudah, nanti saya yang ngirim ya, saya yang nagih. Oke, saya tanya lagi balik sama Pak Johanis. Pak Johanis, kalau kirim ke Indomaret, berapa untungnya? 20% misalkan. Oke? Nah, nanti kita akan kasih ke mereka apa? Ya udah gini Pak Johanis. Pak Johanis tak modalnya dari saya, tapi kita bagi hasil. Oke? Koperasinya riba enggak? Ya Pak. Koperasinya butuh jaminan Bapak enggak? Enggak. Ya, karena koperasinya dapat suntikan dana 50 miliar gratis dari Max. Oke? Ada yang nanya lagi, bagaimana kerjanya sama media massa? Media massa masuk ke bisnis Mas. Jadi media massa itu baik radio maupun TV. Nanti kita akan pasangin slot di sana. Orang yang pasang iklan di sana itu berhak dapat properti dari kita. Nanti kita bikin skemanya, skema hitungannya. Karena kan kita kan nggak ngerti nih, yang masang di radio sama masang di TV kan angkanya beda. Oke? Mas Harji tadi pertanyaannya, semoga cukup jelas ya. Oke Pak, jelas Pak. Pak. Ya, oke. Pak mau tanya. Silakan. Tadi kan yang banyak bicara, saya kan domisili di Boyolali. Tadi yang banyak disampaikan tadi memang semua perusahaan perdagangan bisa ya. Dan kebetulan saya kan bukan bergerak, perusahaan saya bergerak di bidangnya kan kontraktor Pak, konstruksi. Nah itu kan dengan perusahaan Bapak saat ini kan di Mac itu kan developer ya.
Nah itu bagaimana bisa tuh enggak untuk yang saya gabung untuk arti saya kontraktornya gitu loh. Gampang Pak Benyamin. Pak Benyamin kan teman di Boyolali toh. Nanti ketemu sama saya di Jogja atau di Solo. Tak jelasin semua. Oke. Siap. Pak Benyamin di grup mana? Saya nggak tahu di grup mana ya nih ya. Di grup WA-nya nggih. Ya, nanti Pak Benyamin apa namanya? Janjian sama saya ya. Nanti by WA aja. Nanti saya biasanya kalau pas saya ke Solo tuh saya ngumpulin teman-teman untuk diskusi. Siap, teman-teman yang di sini juga banyak yang dari Solo juga. Itu ya. Oke, siap. Nanti saya lanjut. Ya. Maaf Pak, sinyalnya kali suaranya Pak Hengki nggak kedengeran. Suara saya jelas kan? Jelas Pak. Jelas. Ini Pak Aus. Pak Nathan, maaf Pak. Pak Nathan, maaf. Pak Nathan itu di Jogja ya Pak? Iya Pak. Ya apa? Enggak, ada kawan saya di Jogja. Maksudnya nanti kalau misalnya dia mau ngajuin, suruh ketemu langsung aja kalau sama-sama di Jogja berarti. Boleh. Ini Mbak Vesa juga ngomong, Pak bikin kopdar bareng-bareng di Jogja. Silakan diatur. Saya tinggal datang aja. Oke. Sekarang saya lanjut. Ada pertanyaan lagi nggak? Lanjut sama yang non bisnis Pak. Kamu tanya masalah koperasi lagi. Ya silakan. Ini masih ada yang tanya koperasi. Saya lanjutin dulu koperasinya. Gimana? Oke. Tadi saya sama ketua koperasi dan ketua petani. Dia memiliki lahan petani dia tidak mempunyai modal koperasinya ini biasa membeli hasil bumi Pak. Biasanya membeli hasil Jawa, karena dulu pernah sampai ke Malaysia Pak. Tapi sekarang tidak punya modal sama sekali karena dia harus membeli barang ke petani itu kan harus uangnya kontan. Harus cash. Nah itu uang itu ya harus cash. Jadi uang itu yang mereka tidak punya sekarang untuk mengirim barang ke Jawa. Itu kalau ketemunya koperasi tadi kata kuncinya apa? Kurang Pak. Nggak kurang toh? Nggak kurang Pak, kasih tanda petik 3. Kasih petik Pak. Gampang kan? Bisnisnya kita tuh bikin gampang aja. Nggak usah bikin susah-susah. Yang penting koperasinya paham. Yang penting koperasinya tahu konsep kerjanya kita. Yang penting koperasinya mau ngikutin skemanya kita. Ya. Anda ngepet sama Agnes Monica. Tapi Agnes Monicanya mau nggak sama Anda kan gitu. Jadi kayaknya mau Pak. Jadi masalah itu Pak. Problem sepanjang masa. Oke, saya lanjut. Ada yang bertanya lagi nggak tentang bisnis? Kalau nggak, saya satu lagi Pak. Satu lagi Pak. Kalau misalnya yang tadi kan yang lain-lain itu konsepnya properti yang diinjek. Nah kalau developer beda ya Pak. Berarti tetap fresh money ya kalau developer ya. Oh tenang, nanti itu gongnya di belakang Pak. Nanti saya jelasin di belakang. Yang mau pinter, yang mau dapat saham gede di belakang. Kalau keluar sekarang ya rugi, ya toh? Ya silakan Bu Besa. Oke, saya lanjut ke non bisnis ya. Lanjut Pak. Ya, saya lanjut ke non bisnis. Ada beberapa bisnis, ada beberapa jenis item yang non bisnis, misalkan kayak yayasan. Yayasan nanti konsepnya kayak koperasi atau kayak kampus ya. Bisa kita modif ke situ. Ada juga ke beasiswa. Kalau beasiswa itu nanti modelnya kayak program hibah 1M. Ya. Tapi yang berhak mengajukan adalah anak yang sudah masuk SMP. Jangan TK dimintain beasiswa. Kelamaan ya. Karena kita akan ngasih beasiswa itu bukan cuma untuk sekedar bayar kuliahnya toh, tapi kita akan kasih beasiswa sampai ke living cost-nya. Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu cuma kuliah ekonomi ya gampang, ya toh, tidak terlalu berat. Tapi kalau yang kayak kedokteran kan kasihan itu, sekali masuk bisa 200-300 juta. Kalau anak baru kelas 6 SD bisakah Pak? Bisa, tapi nanti setelah naik kelas 1 SMP ya.
beasiswa ini ternyata cukup diminati sama ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu sekarang tahu bahwa pendidikan ini mahal. Maxwin menyadari itu, maka dari Maxwin akan membuat sebuah program beasiswa di mana anaknya nanti yang akan bikin video ya, bukan bapak ibunya. Anaknya yang akan bikin video. Ya, saya namanya ini, orang tua saya namanya ini, saya mau mengajukan program hibah untuk beasiswa dan lain sebagainya. Konsepnya mirip kayak program hibah 1M. Oke. Jadi beasiswa ini memang khusus untuk anak-anak. Bukan untuk orang tua ya. Meskipun kan sekarang kalau orang tua mengajukan program hibah kan harus ada KTP. Kalau SMP kan nggak punya KTP. Iya kan? Kartu siswa, Pak. Punya KIA, Pak. Kartu identitas anak ada sekarang. Pakai kakak. Kartu anak, Pak. Ya, kartu anak Kartu boleh identitas pakai anak kakak sekarang juga. ada, Pak. Ada. Ya. Oke, saya lanjut ke kampus. Bapak Ibu paham nggak? Ke kampus ini programnya mengerikan. Siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang punya akses ke kampus? Saya, Pak. Pak Adi punya. Saya, Bu Veno punya. Boleh Pak Johanis boleh. Ya, Bu Veno punya. Bu Devi punya. Saya cerita untuk program kampusnya ya Bapak Ibu. Ini sekarang kami lagi ada penjajakan dengan salah satu kampus besar di Indonesia. Caranya begini Bapak Ibu. Misalkan kampusnya ada di mana? Di Bandung misalkan gitu ya. Kampusnya ada di Bandung. Ini ada tadi Bu Uma yang minta saya ke Bandung. Jadi saya bikin ilustrasinya di Bandung. Saya juga Bandung, Pak. Ini ada yang tanya kalau orang yang terjerat hutang riba gimana? Pakai program hibah 1M. Kalau nggak tahu caranya lihat YouTube-nya Pak Max. Itu bejibun YouTube-nya Pak Max. Ya, cari yang judulnya pelunasan hutang 1M. Oke, saya ceritain kampus dulu ya. Kami sedang mengadakan penjajakan dengan salah satu kampus besar di Bandung, di mana kampus ini konsepnya begini. Kemarin saya tanya sama yayasannya, Pak, kalau orang masuk kuliah ini berapa sih? Masuknya aja 40 juta, Mas. Oke. Terus kalau untuk biaya kuliah mulai dari masuk sampai lulus itu berapa kira-kira? Kira-kira ya 60 juta. Oke. Berarti totalnya berapa Bapak Ibu? 100. Ya. Nah, saya membuat kerjasama dengan kampus seperti apa? Nah, saya akan menggandengkan dengan program saya yang ada di Bandung. Entah itu perumahan, entah saya akan bikin kos-kosan, entah saya bikin apartemen mahasiswa. Oke? Sampai sini paham ya? Ini dua konsep yang berbeda. Tetapi ketika Bu Devi mau nguliahin anak di Bandung, kan mikirnya banyak ya. Biaya kuliah, uang pangkal, living cost-nya, iya kan? Terus ada duit ngekosnya, ada duit kuliahnya, duit hariannya untuk fotokopi, kuota, pulsa, bensin, dan lain sebagainya, kan banyak ya. Nah, kami akan bikin sama Pak Max, kita akan bikin program kampusnya seperti apa. Pak Widyo di-mute dulu. Nah, program kampusnya kita akan bikin. Bu Devi cukup bayar sama saya 500 juta. Oke, bisa nggak bayar sama saya 500 juta? Kalau nggak bisa ikut program hibah 1M. Dapat 500 juta, bayarin balikin ke saya lagi. Ya toh? Oke, nah 500 juta ini, maka Bu Devi akan kita kasih rumah di Bandung senilai 500 juta. Impas ya? Impas kan? Nah, tetapi programnya kita akan kasih bonus. Bonusnya apa? Si anaknya ibu, anaknya Bu Devi, katakanlah namanya anaknya si Ali gitu ya.
Nah, si Ali ini ketika dia kuliah kan dia bayarin 40 juta, betul? Betul? Kita yang akan bayarin 40 jutanya. Oke? Tadi Bu Devi kan sudah hilang duitnya ya, 500 ya. Jadi rumah ya. Betul? Nah, ketika dia masuk kuliah ke kampus X di Bandung, maka berapa biaya uang pangkalnya? 40 juta, kita bayarin. 40 jutanya siapa yang bayar? Maxwin. Terus nanti kuliahnya gimana, Bu? Oke, kuliahnya satu semester berapa? Katakanlah tadi kan 60 juta ya. Kalau 60 juta dibagi kira-kira 10 semester lah. Berarti kan satu semester kan 6 juta. Oke? Satu semester 6 juta. Berarti 1 bulan 1 juta. Oke. Karena satu semester 6 juta, kita tidak mau. Kita akan langsung bayarin ke kampusnya. Sudahlah, kuliahnya langsung kita bayarin. Per semesternya berapa? Sekian. Ini bayar. Jadi per semester 6 jutanya kita bayari terus. Terus living cost-nya si anak gimana? Kan Bu Devi harus ngasih living cost kan ke anak kan? Katakanlah 2 juta sebulan gitu kan? 2 juta cukup nggak ya untuk kampus di Bandung? Kurang, Pak. Kurang ya? Belum kosnya lagi. Belum biaya makan. Loh, kalau kosnya kan sudah dikasih rumah tadi. Dapat rumah tadi. Kosnya kan sudah dikasih rumah. Untuk sangu harian itu loh. Ya, untuk bisa cukup, bisa kurang. Untuk makan, untuk kota, untuk pulsa, untuk jajan. 2 juta cukup nggak? Kalau saya lebih kurang, dari Pak, kurang. Cukup ya. Kurang ya. Kalau saya ngomongnya cukup, Bu. Kenapa? Karena orang kerja di Jogja UMR-nya 2 juta. Cukup lah buat anak. Jangan Di Bandung, Pak. Jangan makan di Ya, restoran. pas-pasan. Oke, kita ngomongnya 2 juta deh ya. Nah, anggap aja 2 juta sebulan. Nanti uang jajannya si anak yang 2 juta sebulan, nanti Maxwin yang kasih. Jadi Bu Devi cuma keluar 500 juta, dapat rumah harga 500 juta, kuliahnya si anak mulai dari awal sampai lulus selama 8 semester tadi, itu Maxwin semua yang bayarin. Ini keuntungannya banyak Bapak Ibu. Jadi mahasiswanya seneng enggak? Senang, Mbak. Orang tuanya juga seneng itu. Orang tuanya lebih seneng. Iya kan? Orang tuanya nggak pusing. Betul nggak? Iya, betul. Nah, terus kampusnya seneng nggak? Senang. Kampusnya seneng. Saya cuma tanya sama kampusnya, kampus berapa biaya satu semester? 6 juta. Kalau 8 semester berapa? Sekian puluh juta. Tak bayar cash. Tuh. Ganteng Bapak Ibu. Ya. Kami semua yang bayarin, 100 jutanya kita bayar cash di depan. Living cost-nya Bapak Ibu, anaknya Bapak Ibu kita bayarin. Sampai lulus. Dapat rumah lagi 500 juta. Kampusnya seneng nggak? Kalau kampusnya bikin program seperti ini, kira-kira nih, mahasiswanya naik nggak? Senang lah. Naik, Pak. Ya, naik. Terus yang kedua, misalkan nih satu mahasiswa tadi bayarnya berapa? 40 juta ya. Dia dapat 500 mahasiswa. 500 kali 40 juta berapa? 20 M. Betul? Nah, kita bayarnya cash di depan. 100 juta. $100 juta kali 500. 500 M Bapak Ibu. Tadinya cuma dapat 40 juta kali 500, 20 M. Jadi 50 miliar dapatnya per tahun loh. Berarti tahun depan ada mahasiswa baru lagi nggak? Dapat. Berarti yang tahun sekarang yang tadinya omsetnya 20 jadi 50 miliar. Tahun depan jadi berapa? 50 miliar lagi. Tahun depan 50 miliar lagi. Kira-kira kampusnya bangun kampus terus nggak? Bangun, Mbak. Nah, pertanyaan saya,
ketika kampusnya kita bantu, Bu Devi yang bantu, Pak Goro, Pak Ali, Bu Marcel, Mas Jambul, semua bantuin untuk masuk programnya ke kampus, kira-kira dapat komisi nggak? Dapat Dapat saham nggak? Dapat. Yang penting paham, Pak. Ya, dapat cuan nggak? Iyalah. Dapat lagi tuh, Pak. Cuan Ya. Terus kalau misalkan saya yang masukin nih, saya masukin ke kampusnya, ternyata ketua yayasannya katakanlah Pak Goro. Pak Goro, anak saya biar kuliah di sini ya, gratis ya Pak Goro ya, boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh, dia sudah tak kasih 50M gratis di depan. Enteng itu. Malah ngomongnya gini, sudah untuk Bapak tiap tahun boleh masukin 5 orang gratis. Misalkan, gitu ya. Programnya Maxwin menarik nggak? Gila nggak? Menarik. Programnya gila nggak? Gila, Pak. Ada nggak kampus yang bisa berpikir seperti ini? Gila banget, Pak. Belum ada. Ada. Nah, Tapi saya ada satu pertanyaan, Pak. Pak, pertanyaan dikit. Ngomong-ngomong silakan. Itu kalau kampusnya di mana? Bekasi misalnya, terus dapat rumahnya di mana, Pak? Kalau misalnya yang beli gitu, misalnya jadi kita cariin developer di Bekasi dong. Nah, itu cakep. Kuliahnya di Bekasi, terus rumahnya di Cakung gitu. Ya kejauhan, kasihan. Makanya siapa tahu masih belum ready itu maksudnya. Saya kasih tahu ya, sekali tepuk sambil minum Coca-Cola. Salah ya peribahasanya ya. Amit, Pak, pertanyaan dikit boleh? Ya. Ini Pak, untuk apa namanya, kan tadi asumsi 500 juta untuk masuk kampus tuh juga dibayar di depan sama orang tua mahasiswa gitu, Pak, untuk masuk kampus. Iya dong. Kalau dia bayarnya nyicil, masa kita mau kasih dia? 500 jutanya dari siapa sih pertanyaannya? Dari Maxwin juga kan? Bapak Ibu kan bisa ikut program IPA 1M kan? Ya betul, Pak. Oke, jelas Pak, jelas. Makasih, Pak. Jadi Bapak Ibu mau nguliahin di mana aja, bisa? Bisa sekali, Pak. Bisa mau sekali, Pak. nguliahin kedokteran bisa? Bisa. sekali, Pak. Anak pedagang angkringan jadi dokter bisa? Bisa. sekali, Pak. Pakai jalannya siapa? Maxwin Organization. Ingat ya. Pakai jalannya Maxwin Organization. Ya. Ingat. Tadi kalau ketemu koperasi sama perusahaan, kata kuncinya apa? Kurang. Kalau ketemu sama yayasan, atau kampus, ngomongnya gimana coba? Sama. Butuh duit tau. Kampusnya mau tak bangunin gedung lagi nggak? Nah. Bapak butuh gedung, tak bangunin mau. Oke? Ketika Bapak Ibu bisa menjadi sarana kita untuk join dengan kampus, Bapak Ibu benefitnya gimana? Tahu nggak? Salah satunya, Maxwin maupun kita akan diangkat menjadi Dewan Kehormatan Yayasan Kampus. Itu. Wih, mantap. Keren nggak? Keren. Nanti kalau ketemu sama Pak Max itu, nanti Pak Max itu portofolionya banyak sekali. Dewan Kehormatan Kampus A, Dewan Kehormatan Kampus B, Dewan Kehormatan Kampus C. Banyak banget. Mas Jambul, Dewan Kehormatan Angkringan depan Kampus C. Mantap. Oke, paham ya teman-teman ya? Pak, tapi harga rumahnya bisa beda-beda kan, Pak? Misalnya tadi 500 juta, kan di tempat lain juga belum tentu 500 juta ya? Analogi, beda-beda. Ya, analogi tadi saya kasih contoh biar gampang ngitungnya. Kalau harus dipatok ini 500 juta juga enggak. Karena kan kampus kan juga ada kampus besar, ada kampus yang kecil kan. Kalau kampus kecil itu paling 40-50 juta. Iya. Gitu.
Jadi kalau misalnya 40-50 juta bayar di depan, dia dapat rumahnya seharga 40-50 juta juga. Yo enggak. Pokoknya kita nanti ngitung. Kita akan ngitung, berhitungnya begini, harga properti ditambah harga ongkos kuliahnya, ditambah macam-macamnya, nanti jadi kalkulatornya Maxwin, itu aja. Pokoknya nanti yang ngitung angkanya biar saya sama Pak Max. Kalau Mas Jambul suruh ngitung malah dikaliin sama ceker sama sate usus nanti. Sego kucing, Pak. Sego kucing. Nah, sego kucing. Oke, siap. Ya. Paham teman-teman? Tanya, Gila Pak. nggak programnya Maxwin? Berarti, Gila nggak programnya Maxwin? Gila. kita dikasih properti dulu dijual ya kan Pak? Aduh, yang nanya siapa? Nggak keluar mukanya. Pak, berarti saya mau nanya, berarti intinya kita dikasih properti dulu untuk dijual gitu ya kan Pak ya? Nggak usah. Ya, yang ngajuin. Kalau ibu nggak ngajuin ya udah kita kasih toh. Iya. Emang kita sinterklas, Bu? Itu makanya. Itu berarti intinya ya kan? Ya. Enak Bapak Ibu? Tanya, Pak. Enak, Udah Pak. dikasih 500 juta gratis, bisa buat mulian anak, gratis, bisa Enak Apple, Pak. Nah, anaknya nanti dikasih lagi 500 juta beasiswa. Kopel, Pak. Kopel, Pak. Kayaknya Maxwin terlalu kebaikan itu ya. Tanya, Pak. Yes, silakan. Bank dari Mataram. Jadi kampusnya ini semuanya negeri, swasta, yayasan. Oh, enggak ada urusan. Mau kampus apapun juga enggak ada urusan. Makasih, Pak. Ya, di sini ada Pak Tim nggak ya? Pak Timotius masih ada di sini nggak ya? Saya gimana Pak Egi? Nah, Pak Timotius ini, saya ceritain teman-teman ya. Pak Timotius ini adalah salah satu penggagas ekonomi kreatif di Jogja. Beliau sahabat saya. Dan saya nanti akan mengkolaborasikan ini karena Pak Timotius juga salah satu pengurus, apa Pak? Pendiri Pendiri kampus IEU. Ya, Jogja. Juga beliau ini juga nanganin untuk kasnya gereja. Nanti kita bikin dengan gereja-gereja itu, gereja-gerejanya kita bikinin kampus semua nanti. Loh enak apa ya? Hah? Iya, sama Hengki mau Pondok dibuatin. pesantren nanti kita bikinin semua pondok-pondok pesantren itu. Ya, karena programnya Maxwin tidak lihat siapa dia, warna kulitnya apa, sipit atau belok matanya nggak lihat. Kita akan Agamanya jadikan apa? agamanya apa nggak dilihat. Ya. Maaf Pak, mau nanya Pak. Ya, siapa? Nah, saya mamanya Marcel. Mau nanya. Oh, mamanya Marcel. Marcelnya mana? Ya, Marcel kuliah. Apa dia di luar kota? Ini mau saya tanyakan. Anak saya kan kuliahnya saya domisili di Medan. Anak kuliahnya di Cikarang. Untuk pengajuan Dimana? itu, anak kuliah saya di Cikarang, kan gitu, di Jawa. Anak saya. Sementara saya domisili di Medan. Bisa pengajuan untuk beasiswa itu. Bentar, Ibu. Ini Pak Ibu gagal kaya, paham. punya properti di mana-mana, Bu. Jadi gini, Bapak Ibu. Ya, tolong di-mute dulu semuanya. Ini pertanyaannya bagus. Tetapi saya rasa banyak teman-teman yang gagal paham sama maminya Marcel. Persis. Jadi gini, Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini saya kasih senjata. Oke. Bapak Ibu ini bisa ketemu dengan semua kampus yang ada di Indonesia. Ajak mereka bekerja sama dengan Maxwin Organization. Kalau ibu anaknya kuliah di Cikarang, berarti anaknya suruh ketemu sama yayasannya kampus. Bikinin meeting sama kita. Nanti kita yang akan lobby-lobbyan sama kampusnya. Begitu kampus ini memakai program kita, ibu tidak perlu nanya. Ibu cukup terima beres. Nanti yang ngurusin kita semua. Nanti kalau dipasrahin sama ibu di Medan, ibu nanti juga bingung. Ngapain gitu ya. Saya pasrahin sama Bro Franky, tambah lagi. Bro Franky di Lombok. Jadi nanti biar kami
biar Pak Max dengan timnya Pak Max, mungkin termasuk saya juga yang akan lobbying dengan kampus. Bantu Bu, saya di Cikarang Bu. Tuh. Oke, ada lagi pertanyaan? Presiden University ya Bu? Kuliahnya di Presiden University Bu? Anak saya keterima beasiswa di sana tapi nggak diambil. Ya. Oke, ada lagi? Saya Pak Egi. Ya, silahkan. Pak Egi, kalau anaknya sekolah luar negeri gimana Pak Egi? Wah, ini sing rada repot Pak Tim. Sementara Indonesia dulu ya Pak Tim ya. Oke. Oh, tapi bisa juga. Loh, bisa juga. Nggak khawatir. Saya nggak perlu kerja sama kampusnya. Kalau anaknya di luar negeri, anaknya ngajuin program beasiswa sama Maxwin. Dapat itu duitnya, silakan gunakan untuk kuliah di luar negeri. Sampai S2, S3, S5, S7, terserah. Sekarang Samsung sampai berapa? S10 ya sudah. Itu. Jadi semua selalu ada solusi di Maxwin Organization. Asal nurut sama mentor-mentornya. Oke? Ya, berarti boleh saya tambahin ini Pak? Ya, silakan Pak Max. Jadi teman-teman tadi kan melihat ya, kolaborasi yang luar biasa sama mamanya Marcel, sama tadi yang di Cikarang ya. Oh, saya ada kenal Cikarang, ya, ada kenal developer. Nah, ini kolaborasi yang luar biasa, ya kan? Yang Anda di sekitar Cikarang, Anda bisa kenal developernya, yang ibunya, anaknya yang sekolah di Cikarang bisa ke universitasnya. Jadi ini kolaborasi yang menggerakkan ekonomi yang luar biasa sinkronnya. Jadi nanti tidak akan tanya, Pak, ini ada di daerah saya. Loh, ayo kita sama-sama, kita bangun. Ini ekonomi bersama. Ya, kita siapin platformnya. Anda ini yang jadi perubahannya, agent of change. Dan Anda dapat di setiap perubahan yang Anda lakukan. Dan itu akan support semua orang loh. Nanti yang punya Ali bisa support Franky, punyanya Hasma bisa support Yudi. Jadi semua akan saling kain-mengkait gitu. Yang luar biasa. Karena Anda bisa lihat di sini ya. Kalau Anda lihat Zoom saya, kadang-kadang Pak Engki, banyak developer yang pengajuan di Pak Engki sudah banyak itu. Ya Pak Engki, ada berapa itu Pak Engki? Ya, minggu ini masuk 5, Pak. Di mana aja itu Pak Engki? 5 ada di Bekasi, ada di Jogja, ada di Purworejo, ada di Garut, terus ada di Grandview di mana Mbak Ara ya? Aku lupa Grandview. Majalengka. Ya, jadi bapak-bapak bisa lihat lah ya. Apalagi kalau Anda lihat live YouTube saya, Facebook saya, ya kan? Saya negosiasi sama pihaknya developer sampai speechless tuh. Itu live itu udah ada sampai saya presentasi sampai nggak bisa ngomong. Pelajarin sih ya Pak ya, sampai kayak gitu. Tapi saya tertarik, nggak ada yang ngomong nggak tertarik. Karena saya ngomong gini, Anda jualan properti, saya nggak jualan. Sama saya bagi-bagi properti gratis. Saya cerita, saya punya program 1 juta rumah bagi 2 Saya cerita program 1 miliar beasiswa. Saya cerita program ngasih gratis orang-orang yang terjerat riba. Mereka amazing semua. Ya, maka dari itu hari ini ayo kita bersama-sama, ya kan? Kalau hari ini kita ada di semua kota, menarik nggak? Developer konvensional pasti mati nanti, seperti taksi konvensional. Ya, oke, silakan dilanjut Pak. Sorry. Ini... Ya, terima kasih Pak Max tambahannya. Tuh, lihat Bapak Ibu. Yes, oke, Bu Veno. Nanti kita kan punya banyak PR nih Bu Veno. Nanti kita ngobrol. Pak Tim itu kebetulan juga di Jogja. Nanti saya akan ajak Pak Tim untuk kita ngopi-ngopi bareng di Hartono Mall ya, Bu Veno ya. Oke, Bapak Ibu, lihat ya, dari omongannya Pak Max barusan, Bapak Ibu nyadar nggak? Bahwa ketika satu bisnis kita kaitkan dengan Maxwin, ini bisa menggulung efek bola salju, snowball effect. Ya, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Ini akan jadi satu bentuk trigger. Ketika misalkan nih, katakanlah, Mas Goro tadi di Cikarang ya, dia begitu dia nawarin kampusnya Presiden University,
masuk, mau nggak mau, saya nggak usah nyuruh Mas Goro. Pasti Mas Goro akan cari developer-developernya. Betul Mas Goro? Betul. Developernya Jawa BK juga Pak, itu masih satu grup itu sebenarnya. Nah, Mas Goro itu sudah mata duitannya dari dulu itu, sejak lahir dia mata duitan itu. Cuman nggak tahu caranya cari duitnya gimana. Jadi kita harus lewat jalannya Maxwin ini, kita akan mentorin teman-teman di sini. Sorry ya Bapak Ibu ya, kita galak sama teman-teman di sini supaya apa? Teman-teman ini paham. Ya, jangan apa namanya? nurut pemikirannya sendiri. Wong saya cerita ini aja teman-teman sudah wow. Ada yang terkejut itu Pak Ali sampai terjerembab itu tadi, ledak. Karena program kampus, program beasiswa, programnya Maxwin ini, kalau Bapak Ibu bisa kolaborasikan dengan bisnis apapun, jalan Bapak Ibu. Pak Tim ini kalau bisa lihat potensinya dia ke bisnis yang lain, luar biasa. Pak Tim ini sahabat saya, dia mantan 27 direktur. Mantan direktur 27 perusahaan, sorry. Jadi, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kita ini di tim kita ini kita rekrut teman-teman yang memang mereka punya kapabilitas, punya kompetensi. Jadi kita, Bapak Ibu lihat sendirilah programnya Pak Max saja, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah 50-60 tahun baru dengar programnya kayak gini. Nah, ketika Bapak Ibu nggak tahu, silahkan tanya. Ya, tetapi bukan berarti Bapak Ibu harus nanya terus. Bapak Ibu harus belajar. Jangan Pak Max terus yang suruh nerangin, jangan saya terus yang suruh nerangin. Kenapa? Pecah kepalanya Bapak Ibu. Ya, fokusin. Contoh Pak Goro nih. Pak Goro begitu tahu begini, kira-kira besok ke Presiden University nggak? Iya Pak. Iya. Siapa yang kampus tadi? Bu Veno, terus ada lagi siapa tadi? Bu Revi apa siapa tadi? Devi apa siapa? Saya. Mas Jambul tuh. Kira-kira besok lari nggak ke kampus? Iya Pak, lari Pak. Ya. Kalau kampusnya murah malah kita bisa kasih laptop gratis juga. Ya Pak Tim ya, kita pernah ngobrol juga ya Pak Tim ya. Kalau kampusnya bayarnya murah kita kasih laptop gratis. Loh, ini kalau orang ngomong ya, kalau orang Jawa, orang Cina ngomong hao zhe shen jing ping, tau nggak? Itu enak gila. Itu ya. Oke, teman-teman ada yang mau nanya? Waktunya sudah tinggal sedikit. Mau ada Pak Max? Saya agak menyimpang sedikit Pak. Kebetulan ada Pak Max juga. Begini Pak, kita kan ada di Lombok. Kebetulan ada juga teman sama-sama kita ketir ada di Jawa, kalau gitu Pak. Nah, kebetulan yang dari Lombok ada kenalan di Jawa. Kita dibantu sama teman yang Max ketir di Jawa. Begitu, untuk kolaborasi lah istilahnya antara kami yang di Lombok sama yang di Jawa. Ya, oke. Nah, bagaimana perhitungannya Pak nanti Pak? Karena kami sama-sama Max itu ketir. atur-atur. Itu atur-atur Anda aja lah. Pak Max gak mau repot-repot yang gini. Masa Pak Max direpotin dengan hal-hal bagi-bagi komisi atau bagi-bagi saham gini? Malu dong. Atur-atur sendiri aja lah. Ya, yang penting gak berantem. 50-50 aja biar akur. Nah, belum tentu. 50-50 itu belum tentu adil ya. Karena porsi kerja juga beda-beda kan. Tentuin sendiri aja porsi kerjanya. Ya, gitu. Ada lagi? Mau ditanyain? Saya mau tanya Pak. Ya, Pak Saan. Ini ada teman punya lahan Pak, cuman bukan untuk bangun rumah, untuk bangun kontrakan. Itu bisa nggak Pak? Kalau saya bangun rumah nggak bisa. Kalau bangun perumahan mau. Ini bangun buat kontrakan Pak. Ini ya. Kalau bangun rumah kos saya nggak mau. Tapi kalau bangun komplek kos-kosan kita mau. Kalau bangun gudang nggak mau. Kalau bangun komplek pergudangan kita mau. Paham ya? Oke. Ya. Terakhir, waktunya sudah hampir habis. Saya mau cerita tentang developer. Sedikit. Ya. Jadi developer ini sama Pak Max akan dikolaborasikan dengan banyak hal. Tadi yang kita bisa kampus, ke yayasan, apapun juga. Nah, kenapa harus properti? Karena memang begitu. Program developer ini adalah bagaimana nanti developer bekerja sama dengan Maxwin
kita akan menikah menjadi dalam satu PT, terus kemudian nanti di situ akan ada sharing holder, sharing kepemilikan saham. Nah, kalau teman-teman ketemu dengan developer, pertanyaannya pasti ditanyain, apa badhe ini developer untuk kami? Ya, untungnya apa, Bapak Ibu? Kita men-scale up bisnisnya, kita naikin profitnya, untungnya. Kita naikin lagi profil bisnisnya. Dalam waktu 5 tahun, aset bisa naik valuasinya sampai 10 kali lipat. Untungnya bisa naik 5-10 kali lipat. Pertanyaannya cuma simpel kalau ketemu sama developer. Nah, kamu mau nggak untungmu tak naikin 5 kali lipat? Bilangnya nggak mau. Kalau kamu nggak mau, sebelahmu ada properti yang sama, dan dia mau untungnya 5 kali lipat, kira-kira siapa yang meninggal duluan? Ya, gitu ya. Yang nggak mau, Yang nggak mau, kenapa dia meninggal? Nggak bisa jualan lagi, kalah dong. Kalah jualannya. Oke, Bapak Ibu, gitu ya. Nah, ini developer ini sangat penting. Kenapa? Karena memang kita nanti memang akan membantu developer ini, karena bisnis properti ini sangat penting di Indonesia. Maka konsepnya Pak Max itu fokusnya di developer untuk membantu para developer yang kelepek-kelepek. Oke, itu aja untuk developer, tambahannya dari saya. Ada 3 menit yang tadi lagi belum dijawab. Apa? Tadi kan pertanyaan saya, yang kalau yang lain kan sifatnya itu modelnya properti diinjekin. Nah, kalau developer ini apakah yang diinjek cash money? Pak Nathan tadi bilang itu kan nanti itu yang paling terakhir itu. Nah, oke. Kira-kira diinjek uang Pak, diinjek properti? Injek uang, Pak. Uang, Mbak. Kita tanya Pak Max saja. Silakan Pak Max. Oke. Kita injek dengan uang pasti, nggak mungkin properti diinjek properti. Jadi memang fondasi dasar dari platform kita ini adalah kita sudah siapin pendananya dari venture capital. Itu kalau Anda lihat kita sudah dipublish 26 triliun. Jadi siapa yang danain? Tolong diulangin lagi Pak Max, yang 26 triliunnya agak kenceng gitu Pak Max, biar semua dengar Pak Max. Jadi pendananya kami venture capital seperti Gojek. Hari ini Gojek dana triliun ya, sudah seperti Alibaba. Jadi konsep ke depan pendanaan itu bukan pakai konsep konglomerat ya. Ya, artinya konglomerat itu kan kita tahunya Jarum apa. Hari ini Jarum aja kalah besar ini, kalah dengan konsepnya Gojek gitu loh ya. Jadi kita mendesain ini sudah 5 tahun sebetulnya program ini. Saya keliling ke Singapura, ke Australia, ke Malaysia untuk menyiapkan platform ini. Itu tidak mudah ya. Saya banyak ditolai, yes, banyak ditolai ya. Jadi ini perjuangan yang panjang teman-teman ya. Jadi basically akan kita siapin. Jadi gini ya, model bisnis yang kita lakukan ini. Kalau Anda ke bank, Anda punya uang pasti dikasih minta properti, betul ya? Ya, Pak Wido bisa di-unmute Pak Wido. Ya, mohon di-unmute Pak, suaranya masuk Pak. Oke, thank you. Jadi Anda kalau hari ini ke bank kan pasti properti, ya. Nah, jadi orang pinjam uang harus ada jaminan. Itu kan banknya lakukan. Kita kebalik Pak. Kita berikan properti pergi orang yang butuh uang, ya. Nah, kita melakukan hal yang terbalik. Bahkan, kenapa 2022 ini baru kita lakukan program ini ke masyarakat yang nggak mampu? Karena kita setahun yang lalu, Pak Engki sudah tahu, setahun yang lalu kita tuh nawarin grup-grup besar, menengah-menengah ke atas lah intinya. Mereka tuh sudah biasa dengan programnya perbankan, mereka basically sudah terbiasa, susah untuk dipindah. Tapi di akhir tahun ini, Tuhan kasih saya hikmat, ini memang bukan untuk orang yang sudah kaya, atau menengah ya, perusahaan menengah. Ini untuk orang-orang miskin. Jadi saya dapat remanya dari Tuhan tuh, ya, yang lemah dikuatkan di masa pandemi corona ini, yang miskin dikayakan, ya. Yang punya hutang riba dilunaskan. Iya, jadi rema itu yang saya dapat, maka dari itu Ibu bisa melihat hari ini
Ya, kekuatan yang sudah terbukti ya, kekuatan Gojek itu ikan kecil makan ikan besar. Dulu kan konglomerat besar makan ikan kecil, betul kan? Nah, sekarang enggak, ikan kecil seperti Anda ini hari ini. Ikan kecil makan ikan besar nanti. Perusahaan besar yang pakai modelnya, pakai konsep konvensional pasti mati. Nah, kalau Bapak Ibu lihat tadi saya ada live meeting di offline ya di kantor saya di Kosa. Itu saya kedatangan startup anak-anak muda dari ITS. Itu Ibu bisa lihat videonya, itu saya meeting hampir 2 jam. Ya, bagaimana dia jualan produk cryptocurrency yang dimana dia berkompetisi sama perusahaan besar. Ada namanya Infinite itu yang punyanya 6 hektar itu, gudangnya sudah 6 hektar. Secara kapital anak-anak ITS kalah. Minta sama saya rencana cuma 1 M. 1 M. Saya datang. Kuncinya apa Bapak Ibu? Gak kurang, tak omongi. Tak kasih 1 M. Kaget deh Pak. Loh, Pak, kebanyakan saya butuh 1 M. Loh, 10 M itu apa? Kalau Anda jualan, dia itu jualan kayak program beli mesin, mesin kripto itu bayar 50 juta, itu pendapatannya lebih besar dari deposito. Bahkan lebih besar dari deposito bank digital yang setahun 7%, dia bisa lebih 10%, bahkan lebih, bisa 50% dia. Ya kan? Saya ngomong gini sama dia. Bapak kalau jualan 50 juta tak kasih hadiah properti 500 juta untuk konsumennya, bayar 200 dapat 500 juta, kira-kira rame enggak, Pak? Rame, ya kan? Nah, sampai ngomong gitu, rame. Kebetulan yang kenalin saya orang Bank Danamon. Duh, Pak itu bagaimana bisa? Oke, kan kalau 500 kan bayarnya berapa? Depositnya 250 ya, betul ya? 250. Saya bayar kalau BI checkingnya bagus, yang orang beli link mesinnya itu pergi ke Bank Danamon, minta 75% kan? Berarti dapat 350, betul kan? 250 ke Maxwin ya, lalu 50 juta bayar rig, bayar mesinnya, sisa berapa? 50 juta, betul nggak? Beli barang, investasi, balik 50 juta, dapat rumah, dapat mesin. Enak tak enak tenan? Enak tenan. Nah, jadi itu Anda bisa lihat ya, saya live-in ya di Instagram, di Facebook. Saya nggak pelit ilmu. Saya cari Maxwin di daerah-daerah. Ayo belajar ya. Kita ini mau share supaya apa? Kalau yang koar-koar 250 juta penduduk cuma 1 orang, saya sama Pak Hengki, ya, dunia nggak berubah ini. Saya mau berubah. Bapak ini yang 44 ini yang berkoar-koar ini. Karena Presiden Soekarno bilang kan gini, ya, kasih saya 20 orang anak muda, saya guncang dunia. Nah, ini ada anak-anak muda ini. Muda itu mindset ya, Bapak Ibu ya, bukan umur. Walaupun yang ada umur yang ikut saya kemarin ada 94 tahun loh, ada yang ikut saya 94 tahun. Kasihan Pak, 94 loh, nggak punya rumah loh Pak. Ya, jangan sampai Bapak Ibu nanti dikasih berkat sama Tuhan, umur panjang tapi nggak punya rumah. Cek ngekos, dia harus kerja. Soro, ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, open mind, ya, siap belajar. Hari ini enak ya, kita nih belajar dengan adanya media sosial, dengan adanya Zoom ini. Nggak perlu tetap muka. Bayangin kalau sebelum Zoom, kita ini ketemu 44 orang ini butuh seminggu baru habis, betul nggak? 61 orang, Pak Max. Oh, 61 orang ya? Oh, tak lihat 43 ini. Oh, 61, oke. Jadi, kira-kira itu, Bapak Ibu, dari saya penutup. Ya, oke, tak balikin sama Pak Hengki untuk penutupnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya barusan Pak Max ngomong ini, tiba-tiba saya mendapatkan rema juga, bahwa kalau Bapak Ibu sadar, nasib Bapak Ibu siapa yang bisa mengubah? Kita sendiri. Kita sendiri. Seizin Tuhan, betul ya? Iya. Ketika Bapak Ibu mau, ini ada yang sebentar. Ya, oke, sudah di-mute. Ketika Bapak Ibu sekalian mau mengubah nasib dari seorang pengangguran menjadi seorang investor, Bapak Ibu jalan paling cepat lewat siapa, Pak? Bapak Ibu nyadar nggak bahwa dengan konsepnya Maxwin ini,
kami ini bisa mengubah nasib Bapak Ibu sekalian yang tadinya pengangguran, utangnya ratusan juta, dalam waktu setahun ke depan jadi miliarder. Amin. Percaya kalau kita mau bekerja dan menjalankan. Loh, betul nggak omongan saya? Asal kita mau menjalankan. Asal Bapak Ibu jalan. Ini sudah ada jalannya nih. Sudah ada mobilnya. Sudah ada bensinnya. Tinggal kita nyetir. Tinggal Bapak Ibu tinggal mau nggak jalan. Kalau nggak jalan, sorry to say, di ayat firman Tuhan juga ngomong, burung-burung di udara pun dia pelihara, apalagi kita manusia. Tetapi ketika burung di udara dia pelihara, apakah dia disarang terus untuk cari makan? Terus Tidak. Tuhan kasih cacing gitu ke atasnya dia? Tidak. Harus terbang keluar Dia dari harus sarang. keluar. Harus keluar, mindsetnya harus terbuka. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian mau mengubah nasib, jangan ditunda. Apa bisa? Apa aku mampu? Apa aku layak? Aku dilahirkan dari keluarga miskin. Aku nggak punya pendidikan. Bullshit itu semua. Ketika Bapak Ibu sekarang bertemu dengan kita di sini, Bapak Ibu bertemu dengan saya dan Pak Max, Bapak Ibu sekalian itu sekarang menjadi laskar-laskar kebaikannya Allah. Bapak Ibu ketika bisa merubah nasib orang lain, Bapak Ibu secara otomatis nasibnya juga pasti akan berubah. Paham Bapak Ibu? Itu ya penutup dari saya. Terima kasih Pak Max, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Ini sebuah Pak Max. pertemuan yang luar biasa. Ingat ya. Ingat ya. Saya mau tanya Pak. Oh ya, boleh. Satu pertanyaan terakhir deh. Ya, saya Nurjana Pak itu dari Tegal. Ya, kepriwe, Bu? Ya mau tanya yang tadi maksudnya itu yang proyek-proyek itu dicari yang mau dijual atau gimana ya Pak? Lah, kepriwe Kiai. Ibu Ora dikapak-kapake meletak dewek ya. Lah iya kepriwe. Enggak, masalahnya baru masuk, nggak tahu. Enggak, Ibu dari tadi nanyanya sama saya begitu. Ibu enggak mau lihat di grup. Tadi saya udah bilang, ketika Ibu enggak mau usaha, ketika Ibu enggak mau belajar, ketika Ibu enggak mau cari di grup, enggak mau cari di YouTube, enggak mau cari di mana-mana, Ibu ketinggalan kereta. Ya. Ya. Pertanyaannya adalah, Ibu mau jalan enggak? Tadi saya udah statement terakhir tadi sudah ngomong kan, yang bisa mengubah nasib Ibu sendiri adalah Ibu, bukan saya, bukan Pak Max. Even Tuhan pun tidak bisa merubah nasibnya umatnya kalau dia nggak merubah. Gerak. Ya. Itu ya. Siap jadi miliarder tahun depan? Siap. Siap untuk belajar keras. Siap untuk belajar keras. Jangan diajar dong. Diajar dikasih nasib. Siap. Berapa target Bapak Ibu? Berapa lama target Bapak Ibu jadi miliarder? Dini. Unlimited. Wah, itu nggak jadi miliarder Bapak Ibu. Developer dari Lombok. Nyetor. Loh, Bu Veno malah ngomongnya bulan depan. Oke, kita buktiin ya teman-teman semuanya ya. Siap. Terima kasih Pak Max sudah sudah mendampingin kita semuanya. Terima kasih juga Matthew, teman-teman yang lain segalanya. Lebih dan kurangnya kita ada salah, kita mohon maaf. Tetapi ingat salah satunya ya, mau sukses bareng sama Max Veno Organization. Oke? Sama Pak Nathan, sukses selalu, sehat. Thank you. Terima kasih Pak Nathan, Pak Max dan teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Sampai ketemu. Pak Max. Terima kasih Bunda Veno. Yo, mana orang Bandung kita ngumpul. Diiris tangan gue peso. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Mari. Ayo dong, Bandung mana? Ikut. Mana orang Bandung mana dia? Aku gabut. Aku di mana sok? Kecil aja. Mana bos? Mana kan? Abi di Garut, A.
Oh iya, saya di sini tinggalnya izin dulu saya Pak. Sekarang. Izin dulu. Pak Ali bisa yang di Bandung tempat kita Pak Ali masih ada Pak Ali. Halo, selamat malam. Pak Alinya ada, Pak? Pak Ali. Pak Ali ada yang tanya Pak Ali. Pak Ali. Atau gini aja. Maaf. Mungkin ada teman-teman yang bisa jawab. Saya ini kan tadi saya mau tanya tentang koperasi tadi, Pak. Koperasi itu di tengah jalan penjelasannya Pak Engki tadi sinyal juga, jadi dengar beliau gitu. Jadi ya karena kita semua sama-sama belajar ya, mungkin saya minta kalau ada yang paham tolong dijelasin ulang ke saya. Suaranya Pak, nggak dengar saya. Putus suaranya Pak, nggak dengar saya. Oke, jadi begini Pak. Tadi kan saya minta penjelasan masalah halo Pak, Bapak Ibu. Saya tadi minta penjelasan dari Pak Engki kan menyangkut koperasi. Tetapi tiba-tiba pada saat beliau menjelaskan itu sinyalnya apa begitu, jadi suara beliau tuh hilang gitu. Jadi saya belum terlalu ngeh gitu penjelasan beliau. Jadi mohon kalau ada yang bisa dijelasin tolong dibantu. Terima kasih. Halo. Pertanyaan. Jadi ini saya minta dari rekan-rekan semuanya ini, kalau ada yang paham menyangkut penjelasan tentang koperasi, bisa dijelaskan. Saya masih di grup. Oh, masih Pak. Silakan kalau mau nanya. Iya Pak, maaf ini saya nggak nanya Pak, cuma maksudnya penjelasan. Kebetulan ini kan saya ada teman, dia pegang koperasi tani se-Cirebon Pak. Koperasi wanita tani se-Cirebon. Nah tadi saya sudah. Pak, itu Pak Hek. Iya. Iya, Pak Engki. Pak. Ya, silakan Pak. Iya, jadi punten Pak, saya tadi waktu penjelasan Bapak itu hilang sinyal barangkali, jadi mengenai koperasi itu loh Pak. Jadi saya kurang jelas gitu loh Pak. Mohon izin aja karena ini ada teman saya, dia pegang koperasi. Yang mau ditanyain apa Pak? Minta dijelaskan ulang aja Pak, itu yang 50% itu koperasi itu gini Pak, gitu Pak. Koperasi. Oke, gini. Iya. Koperasi itu kan biasanya ya. Baik, silakan. Koperasi itu biasanya sifatnya riba. Nah, kita akan membuat koperasi ini menjadi koperasi anti riba. Caranya gimana? Nanti koperasinya akan kita bikinkan sebuah program, yaitu apa? Misalkan aset putaran koperasi biasanya asetnya paling mentok itu sekitar 2-3 miliar. Paling mentok itu. Karena koperasi memang tidak boleh ngelola dana banyak-banyak. Nah, caranya untuk ngakalinya adalah bikin banyak cabang. Oke? Nah, koperasinya akan kita suntik. Misalkan di koperasi asetnya 3M. Gitu ya. Koperasinya akan kita suntik. Butuh berapa? Yuk Pak, kita mau bikin berapa cabang? 10 cabang. 10 kali 3M. Berapa? 30M. Oke? Kita akan suntik 100M. Paham enggak? Nah, 100M yang kita suntikkan ini itu akan berupa properti.